Bayangkan, di tengah hujan deras, seorang gadis kampung sederhana menemukan pria buta yang tersesat di pinggir jalan. Dengan hati tulus, ia menolong tanpa tahu. Pria itu ternyata seorang miliarder terkenal yang sedang menyembunyikan jati dirinya. Pertolongan kecil itu berubah jadi takdir besar, hingga membuat mereka menikah. Tapi, apakah pernikahan itu karena cinta atau hanya belas budi? Inilah kisah yang penuh kejutan. Gadis kampung menolong pria buta, ternyata miliarder. Hujan deras mengguyur sore itu. Jalan tanah becek di pinggiran desa hampir sepi. Hanya suara air hujan yang jatuh membasahi daun pisang dan rerumputan liar. Di bawah pohon rindang, Laras, seorang gadis kampung berusia 21 tahun, berhenti sambil menenteng keranjang berisi sayuran hasil kebun. Bajunya basah kuyup, sendal jepitnya berlumur tanah. Namun tatapannya tertuju pada seorang pria yang tengah duduk di tepi jalan, wajahnya pucat, pakaian mahalnya basah, dan tongkat putih tergeletak di sampingnya. "Astaga, Mas, sampean kenapa di sini?" seru Laras, segera mendekat. Pria itu menoleh, matanya kosong. Jelas sekali ia tidak bisa melihat. Aku tersesat," ucapnya lirih. Suaranya berat, penuh wibawa, tapi juga ada nada lemah di dalamnya. Tanpa banyak tanya, Laras menurunkan keranjangnya. Ia meraih tangan pria itu. "Ayo, aku antar pulang. Atau setidaknya berteduh dulu di rumahku." Pria itu terdiam sesaat, seolah menimbang sebelum akhirnya mengangguk pulan. Dan begitulah, hujan sore itu mempertemukan seorang gadis kampung polos dengan pria buta misterius. Dan begitulah, hujan sore itu mempertemukan seorang gadis kampung polos dengan pria buta misterius. Di rumah sederhana berdinding bambu, Laras menyalakan tungku dan menghangatkan air. Ia memberikan pria itu kain kering dan segelas teh panas. "Namaku Laras. Sampean siapa?" tanyanya sambil tersenyum ramah. Pria itu menunduk. Aku Arga." Laras mengamati sekilas, pakaian pria itu bukan sembarangan. Jas mahal, jam tangan mengkilap, bukan barang yang biasa dipakai orang kampung. Namun, ia tak bertanya lebih jauh. Yang penting, orang ini selamat. Beberapa hari berikutnya, Arga tetap tinggal di rumah Laras. Ia bilang dirinya sedang mencari seseorang di desa, tapi matanya yang buta membuatnya sulit bergerak sendirian. Laras pun menemaninya, memasakkan, bahkan menuntun tangannya saat berjalan. Yang tak Laras tahu, Arga menyimpan rahasia besar. Ia adalah pewaris tunggal perusahaan raksasa, seorang miliarder muda yang kehilangan penglihatan akibat kecelakaan. Ia memilih datang ke desa ini diam-diam karena ingin mencari ketenangan dari orang-orang yang hanya mendekatinya demi harta. Hari berganti, kedekatan mereka kian terasa. Laras sering menceritakan mimpinya. Ingin punya warung kecil agar ibunya tak perlu bekerja keras lagi di ladang. Arga hanya mendengarkan, tapi hatinya hangat. "Kalau aku bisa melihat, mungkin aku bisa membantumu," gumamnya lirih. Laras tertawa kecil. "Tidak usah, Mas. Sampean saja sudah cukup jadi teman ngobrolku. Aku nggak butuh bantuan apa-apa." Arga tercekat. Hampir semua orang di hidupnya ingin sesuatu darinya, tapi Laras berbeda. Gadis ini hanya memberi tanpa meminta balasan. Untuk pertama kalinya, Arga merasa ia ingin membuka hatinya. Suatu pagi, desa digemparkan oleh iring-iringan mobil mewah yang masuk. Orang-orang berlarian, berbisik, hingga akhirnya berhenti tepat di depan rumah Laras. Seorang pria parubaya bersetelan jas turun. "Tuan Arga, akhirnya kami menemukan Anda." Laras terkejut. "Mas, siapa mereka ini?" Dengan wajah tenang, Arga menjawab, "Mereka orang-orangku." Semua orang desa membelalakan mata. Ternyata pria buta yang selama ini tinggal di rumah Laras adalah miliarder terkenal, Arga Wiratama, pewaris grup bisnis terbesar di negeri. Laras tercekak, tak percaya. Dunia mereka seakan terlalu jauh. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Arga memutuskan melikahi Laras. "Kenapa aku?" tanya Laras dengan suara bergetar. "Karena aku berhutang nyawa padamu. Kau menolongku saat aku tak berdaya. Tak ada yang lebih layak menjadi pendampingku selain kau," jawab Arga tegas. Laras bingung. Ia menyukai Arga, tapi ia juga takut.
takut pernikahan ini bukan karena cinta, melainkan hanya balas budi. Namun, keluarga dan warga desa mendesak, menganggap itu sebuah keberuntungan besar. Akhirnya, pernikahan sederhana tapi elegan digelar. Laras resmi menjadi istri seorang miliarder. Namun kebahagiaan itu hanya di permukaan. Di balik senyum Arga, ada rahasia lain yang akan menguji cinta mereka. Di kota, kehidupan Laras berubah drastis. Dari gadis kampung sederhana menjadi nyonya besar. Tinggal di rumah megah dengan pelayan-pelayan. Tapi tidak semua orang menyambutnya baik. Keluarga besar Arga menolak Laras. Menganggapnya hanya wanita desa yang memanfaatkan keadaan. Bahkan, mantan tunangan Arga, seorang wanita cantik dan ambisius bernama Nadia, terus mencoba masuk kembali ke hidup Arga. Arga, kau buta. Kau butuh seseorang sepertiku, bukan gadis kampung itu, bisik Nadia. Laras terluka mendengarnya, tapi ia tetap bertahan. Yang ia takutkan hanya satu, apakah benar cinta Arga tulus untuknya atau hanya balas budi? Suatu hari, dokter memberi kabar mengejutkan. Operasi pemulihan mata Arga berhasil. Perlahan, ia bisa melihat kembali. Ketika pertama kali membuka mata, hal pertama yang Arga lihat adalah Laras. Sederhana, polos, dengan senyum tulus yang selalu menemaninya. Namun, di balik itu, Nadia pun hadir, berusaha merebut perhatian dengan segala cara. Kini, Arga harus memilih. Laras yang menolongnya saat ia tak berdaya, atau Nadia yang dianggap setara oleh keluarganya. Laras sempat berpikir untuk pergi. Ia menulis surat, meninggalkan cincin pernikahan di meja. Aku tak ingin kau terjebak dalam balas budi. Kau sudah melihat dunia, mungkin kau sadar aku bukan orang yang pantas di sisimu. Namun, sebelum Laras sempat melangkah keluar, Arga mengejarnya. Laras, jangan pernah berpikir begitu. Aku menikahimu bukan karena balas budi, tapi karena aku mencintaimu. Dari semua orang yang mendekatiku, hanya kau yang melihat aku sebagai manusia, bukan miliarder. Aku tak akan melepaskanmu. Air mata Laras pun jatuh. Untuk pertama kalinya, ia yakin cinta itu nyata. Beberapa tahun kemudian, Laras dan Arga hidup bahagia. Laras membuka yayasan untuk membantu anak-anak desa, sementara Arga menjalankan bisnisnya dengan tenang karena tahu ada sosok istri setia di sisinya. Dan kisah itu menjadi bukti. Kadang, cinta sejati hadir dari sebuah pertolongan kecil yang tulus. Bukan harta, bukan status, tapi hati. Tamat.